Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dalam ibadah keluarga bersama dengan jemaat GPB Pelita Jakarta Timur. Dan pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Nyonya S. Matkusa. Mari kita beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bersekutu di dalam ibadah keluarga Rabu 16 Juni 2021. Mari berdiri di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan ke kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan rohnya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Mari kita beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 100. Mari kita bermazmur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah dengan penuh sukacita kita menyambut firman Tuhan, seraya memohon bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur kepadamu karena di malam yang indah ini Tuhan perkenankan kami lagi untuk menghadap hadirat-Mu, menaikkan puji-pujian dan bersyukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus kami mengerti kehendak Tuhan dan kami melakukannya dalam hidup yang beriman. Oleh Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya 58. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 58, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus Yesus, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah keluarga malam ini. Dan di dalam ibadah keluarga ini, tema atau judul pemberitaan firman Tuhan adalah motivasi beribadah. Bacaan kita tadi, Yesaya 58, ayatnya yang ke-13 hingga 14. Yesaya yang sesudah umat Tuhan dipulihkan atau dipulangkan dari tanah pembuangan. Pada bagian ketiga kitab Yesaya ini, dia memberikan atau menyampaikan firman Tuhan yang mengingatkan umat Tuhan apa yang mereka sudah alami
hukuman yang Tuhan berikan bagi mereka karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka. Mereka sudah mengalami begitu banyak hal di tanah pembuangan. Dan lewat kitab Trito Yesaya atau Yesaya bagian ketiga, Yesaya menasihati mereka untuk betul-betul memperhatikan kehidupan beriman yang setia dan taat kepada Tuhan. Dalam pasal 58 ini Yesaya mengingatkan mereka bahwa kehidupan beriman mereka tidak boleh ada kepalsuan. Tidak boleh atau tidak ada kesalehan yang palsu atau pura-pura. Tetapi hendaklah mereka melakukan segala sesuatu dalam kesungguhan, kebenaran, ketulusan, dan kejujuran. Karena kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Bagian yang kita baca pada hari ini atau pada malam ini hendak menyampaikan kepada kita tentang 3 hal yang penting. Bicara tentang Sabat atau menghormati hari Sabat. Sabat itu dari bahasa Ibrani, Sabat artinya istirahat, beristirahat atau berhenti. Ini dimensi yang pertama atau arti yang pertama bahwa dalam Alkitab, baik itu kitab Kejadian maupun di dalam kitab Keluaran, Tuhan Allah memberikan perintah atau firman bahwa sesudah Ia menciptakan dunia ini dengan segala isinya, bumi ini dengan isinya, maka Ia beristirahat. Allah memberikan firman supaya mereka menguduskan hari Sabat. Artinya atau memberikan isyarat bahwa segala aktivitas mereka harus dihentikan. Baik itu yang menyangkut pekerjaan mereka ataupun pengabdian mereka. Segala kerja mereka dihentikan. Dan mereka mengkhususkan atau mengkuduskan diri mereka. Mengabdikan diri mereka beribadah kepada Allah. Itu dimensi yang pertama atau makna yang pertama dari firman ini. Yang kedua adalah lewat firman ini diingatkan bahwa firman ini mempunyai dimensi sosial. Artinya tidak hanya mereka yang beristirahat atau tidak hanya mereka yang menghentikan segala pekerjaan atau kenikmatan mereka. Tetapi mereka juga harus memperhatikan orang lain, mengasihi mereka, dan di hari Sabat itu mereka menghentikan atau mengistirahatkan sesama mereka. Walau budak belian sekalipun, orang asing dan siapapun yang ada pada mereka. Dimensi yang ketiga dari perintah menghormati hari Sabat ini adalah dimensi ekologis. Artinya di dalam perintah menghormati hari Sabat ini ada tersirat atau mengisyaratkan Allah menginginkan dari umatnya agar mereka tidak hanya mengasihi sesama, mengistirahatkan manusia, tetapi juga mereka mengasihi alam ciptaan Tuhan.
mereka harus mengistirahatkan tanah pemberian Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa pada tahun ke-7, misalnya kalau mereka mengelola tanah yang diberikan selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7 tanah itu dibiarkan, diberikan kesempatan supaya tanah itu bisa disuburkan kembali atau bisa terjadi penyuburan kembali. Nah, itu 3 dimensi yang ada atau yang kita lihat di dalam perintah menghormati hari Sabat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari 3 hal ini, pesan yang diberikan bagi kita, yang pertama dalam ayat 13 itu, Tuhan Allah tidak mau umatnya menginjak-injak hukum Sabat. Tuhan Allah mau atau berkehendak supaya kalau mereka melakukan ibadah atau menghormati Sabat, betul-betul mereka menghormatinya karena Tuhan. Atau mereka melakukannya dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Mereka menghentikan segala urusan mereka. Mereka jangan melihat bahwa mereka hanya beristirahat dari bekerja dengan tangan atau pekerjaan dengan tangan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah, mereka mengistirahatkan diri mereka dan mengkhususkan diri mereka, hidup mereka untuk menghormati Allah, beribadah kepadanya, beserta dengan semua yang ada pada mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan. Dalam bagian yang pertama ini, Tuhan Allah pun mengingatkan mereka supaya di dalam beribadah kepada Tuhan, dalam mengkuduskan hari Sabat itu, mereka tidak boleh mengorbankan orang lain demi kepentingan mereka. Mereka juga tidak boleh menggunakan itu sebagai kesempatan untuk kenikmatan dan mengurus kepentingan mereka sendiri. Bahkan tidak boleh ada kata-kata omong kosong. Yang dipakai di sini artinya bahwa tidak boleh mengucapkan kata-kata penindasan, apalagi melakukannya terhadap orang lain. Yang jelas bahwa pada ayat yang ke-13 ini, Allah menghendaki agar betul-betul mereka di dalam praktek menyembah kepada Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, hari Sabat betul-betul digunakan untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama, melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Hari Sabat kemudian bagi orang Kristen atau bagi kekristenan diganti dengan hari Minggu. Kenapa kita menggunakan hari Minggu? Kenapa tradisi kekristenan menggunakan hari Minggu? Tentu ada dasarnya. Mengubah Sabat menjadi hari Minggu karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 1 sampai 6. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka tradisi kekristenan menggunakan hari Minggu sebagai hari istirahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama ini sebenarnya menasihati kita. Kalau bicara tentang hari Minggu,
bahwa kita terpanggil untuk merenungkan secara sungguh-sungguh. Saat kita beristirahat, bukan karena kita lelah kerja 6 hari, lalu kesempatan kita istirahat tidur-tiduran, atau menyenangkan diri kita, memuaskan keinginan kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi hari Minggu yang kita gunakan sebagai hari istirahat, hari perhentian, hari di mana kita beribadah, hendaknya kita memperlakukannya dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Hendaknya kita betul-betul menggunakannya. Hendaknya betul-betul kita beribadah pada hari Minggu itu di dalam kesungguhan, dalam kesetiaan dan ketaatan. Karena kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Dan apa yang kita berikan, di hari itulah kita menghentikan segala kegiatan kita. Dan kita mengkhususkan diri kita, kita mempersembahkan diri kita, hidup kita, waktu kita, tenaga kita untuk memuliakan Dia. Jadi walaupun di masa pandemi corona ini, mungkin kita yang disebut lansia tidak boleh ke gereja atau ada peraturan dan hal-hal lain. Tidak ada ibadah. Tahu ibadah hanya dilakukan entahlah 1/2 jemaat atau 1/4 jemaat. Dan kita harus ibadah di rumah. Apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, yang paling penting di sini adalah kita melakukannya dengan motivasi yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. 6 hari Tuhan sudah memberikan kekuatan, Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan sudah memberikan segalanya bagi saya. Saya sudah bekerja dengan tangan saya, dengan kaki saya, dengan hidup saya. Dan hari ini saya mempersembahkan hidup saya kepadamu. Hari ini kita beribadah walaupun di rumah atau di gereja. Ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ibadah kita yang sejati kata firman Tuhan. Mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Tanpa berpikir bahwa saya melakukan ini supaya saya untung atau hal lain. Tetapi kita melakukannya dengan motivasi yang sungguh. Kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Karena kebaikannya, karena kasih setianya bagi kita. Dan itu dikatakan dalam ayat yang ke-13. Bahwa kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat, dengan sukacita dan dengan rasa syukur, maka itu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang dikatakan dalam ayat yang ke-14. Kalau kita melakukan itu dengan motivasi yang sungguh-sungguh tadi sebagai ungkapan syukur, hormat kita, takut kita, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan merasa bahwa ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah hari Minggu itu secara rutinitas. Jadi kadang-kadang kita mau ikut atau tidak mau ikut, suka atau tidak suka. Ya terserah gua aja, kalau gua mau ibadah, ibadah. Kalau enggak, ya enggak. Tidak seperti itu. Karena kita merasa bahwa hari Minggu itu ibadah rutinitas. Tapi kalau kita menyadari bahwa ini firman Tuhan, perintah Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita hormat, setia dan taat beribadah kepadanya. Mempersembahkan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, mengkuduskan baginya. Maka saya percaya dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kita akan mengikuti ibadah walau dalam keadaan apapun. Dan yang kedua yang kita perhatikan, bahwa perintah untuk menghormati hari Sabat ini, ada 2 hal yang perlu kita ingat. Tidak hanya kesetiaan dan ketaatan kita, tetapi di dalamnya juga ada dimensi sosial. Artinya bukan saja kita yang istirahat, tetapi orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita, itu perlu diistirahatkan.
Contoh yang sederhana saja. Kita punya sekarang ibu-ibu menggunakan kata asisten rumah tangga. Kalau anak muda bilang pembokat. Nah, kita punya asisten rumah tangga. Kadang kita beribadah dan kita membiarkan dia kerja. Minggu pun dia bekerja. Karena kita merasa bahwa kita yang menggaji dia atau kita yang memberikan salary untuk dia. Kita yang berhak untuk memberikan kepadanya apa yang ia butuhkan. Sehingga kadang kita tidak memperhatikan dimensi sosial ini. Bahwa dia juga membutuhkan istirahat. Nah, hari ini firman Tuhan menasihati kita. Mengisyaratkan bagi kita. Bahwa di hari Minggu. Di mana kita beristirahat dan mengkuduskan. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita pun harus berani mengistirahatkan orang lain. Mengistirahatkan orang lain. Dari kelelahan, dari segala pekerjaan mereka. Dari seluruh pengabdian mereka. Dan kita memberikan kesempatan bagi mereka. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk mengabdikan diri mereka beribadah kepada Tuhan. Itu tanda kasih kita kepada mereka. Jadi ini adalah dimensi sosial dari menghormati hari Sabat. Nah, kiranya Roh Kudus pimpin kita supaya kita tidak memperlakukan mereka sebagai budak belian. Tetapi kita memperlakukan mereka sebagai teman sekerja. Sehingga saat kita beristirahat, mereka pun harus diistirahatkan. Semua yang ada pada kita, yang kita gunakan, diistirahatkan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Dalam bagian ini, pesan ini juga dimensi yang berikut adalah ekologi. Perintah untuk menghormati hari Sabat. Mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa kita juga dalam hidup ini, sebagai tanda syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan atas bumi yang Ia ciptakan. Atas segala yang Ia berikan bagi kita. Kita juga mau memelihara bumi ini. Kita tidak mengelolanya sesuai dengan kehendak kita habis-habisan. Mengeksploitasi. Menghabiskan segala yang ada. Tetapi kiranya kita juga memberikan waktu istirahat. Kepada tanah dan bumi. Kepada lingkungan kehidupan kita. Supaya bisa dipulihkan kesuburannya. Dan berguna tidak hanya bagi diri kita tapi bagi anak cucu kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dengan demikian, makna menghormati hari Sabat itu luas. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk memahaminya. Dan firman Tuhan pada bagian yang terakhir atau yang ketiga ayat 14 mengatakan, kalau kita melakukan semuanya ini berdasarkan firman Tuhan atau di dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, kita melakukannya, menghormatinya karena Tuhan dan karena kehendak Tuhan, maka itu akan mendatangkan sejahtera dan berkat bagi kita. Ayat 14 mengatakan kita akan bersenang-senang karena Tuhan akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Jadi akan mendatangkan sejahtera bagi kita dan juga sejahtera bagi anak-anak kita, anak cucu kita turun-temurun. Ayat yang terakhir ini atau bagian yang terakhir ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan menghormati Sabat, menghormati apa yang diingatkan bagi kita, melakukan kehendak Tuhan, tidak hanya berguna bagi kita, tidak hanya berguna bagi kesejahteraan dan keselamatan kita, tapi mendatangkan sejahtera, selamat dan sejahtera
bagi sesama kita dan bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Umat Tuhan, mari kita menjawab firman Tuhan. Dengan bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 20 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan telah menyapa kami lewat firman-Mu. Kiranya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan memberikan pemahaman secara luas, dalam dan lebar tentang firman-Mu ini bagi kami. Agar sungguh-sungguh Tuhan, kami beribadah kepadamu pada hari Minggu, segala penyembahan kami dan ungkapan syukur kami, tidak karena tradisi ataupun karena rutinitas, tetapi sungguh-sungguh kami melakukannya di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman-Mu, menghormati Tuhan dengan segenap hati kami, dan mengucap syukur serta bersuka cita. Tolong kami ya Bapa, agar kami tidak hanya memperhatikan kepentingan kami, tetapi di saat kami beristirahat dan menyembah-Mu, kami pun ingat kepada mereka yang tersisih. Mereka yang mungkin tidak sempat beribadah, mereka yang ada dalam penindasan. Tolonglah ya Bapa, pakailah kami sebagai alat untuk membebaskan, untuk menghadirkan damai-Mu bagi mereka. Demikian juga lingkungan hidup dan bumi ini. Kiranya dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu, kami mau memeliharanya karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Kami berdoa Tuhan bagi GPIB dengan seluruh keberadaannya dalam bulan Pelkes ini ya Tuhan. Kiranya kami selaku gereja, selaku warga gereja
menjadi peka dan peduli, dan bisa berbuat nyata bagi sesama kami. Bagi sesama kami yang ada di sekitar kami yang membutuhkan kami. Bagi saudara-saudara kami yang ada di pos-pos Pelkes sana. Dan bagi mereka di dalam bangsa dan negara kami yang sungguh-sungguh berada di dalam berbagai kesulitan. Kami menyadari Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Tetapi kami pun bersyukur bahwa kasih setiamu tidak pernah undur dari kami. Karena itu kiranya di dalam kasih setiamu, kami tetap memperhatikan sesama kami. Kami berbuat nyata bagi sesama kami. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat GPIB Pelita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan kiranya pakai pribadi maupun keluarga lepas keluarga menjadi berkat bagi sesama kami. Baik dalam lingkungan GPIB maupun dalam bangsa dan negara, masyarakat bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pos-pos Pelkes GPIB, bagi diaken, penatua, pendeta, kakak-kakak layan, pelkat, PA, dan PT. Kiranya Tuhan juga menuntun dan memberkati mereka, memberikan kekuatan iman dan pengharapan bagi mereka, agar dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu mereka melayanimu, walau mereka dihadapkan kepada kesulitan. Murnikan motivasi pelayanan mereka ya Bapa. Bapa di sorga, pakailah kami semua sebagai alat yang kecil yang berguna dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan persidangan Sinode GPIB yang ke-21. Persiapan menghadapi Sinode GPIB ke-21. Tuhan campur tangan secara nyata. Mempersiapkan majelis sinode yang ada, mempersiapkan panitianya, mempersiapkan semua yang akan dilaksanakan. Tuhan campur tangan secara nyata, sehingga oleh pertolongan-Mu, oleh campur tangan-Mu, persidangan Sinode ke-21 GPIB dapat terlaksana pada waktu yang telah ditentukan dengan baik. Nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat GPIB Pelita dengan seluruh keberadaannya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, tiliklah akan umat-Mu ini dengan segala doa, pergumulan dan keluh kesah mereka, dengan segala ungkapan syukur mereka, dengan segala yang mereka butuhkan. Tuhanlah yang menjawab mereka. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka dengan rahmat-Mu yang berkelimpahan. Dan Tuhanlah yang memberikan bagi mereka segala yang dapat menjawab persoalan hidup dan kebutuhan mereka. Kami percayakan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan jemaat ini. Masuk keluar kehidupan mereka, pribadi, rumah tangga, keluarga demi keluarga. Kami ingat kepada mereka yang berduka cita maupun yang masih berduka cita. Hiburkan akan mereka ya Bapa. Yakinkan mereka akan kasih-Mu yang Tuhan nyatakan dalam segala rancangan dan ketetapan, baik bagi pribadi maupun keluarga. Kekuatan dan penghiburan hanya datang dari Tuhan yang menggantikan duka cita mereka dengan sukacita surgawi. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh pelayanan dari sektor 1 hingga sektor 12. Kami berdoa bagi para presbiter, diaken, penatua maupun para pelayan firman yang membantu pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami masing-masing dalam melayani-Mu dengan penuh sukacita. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Nyonya Ellen Poli Tamuno,
PHMJ dengan segala tantangan, dengan segala tanggung jawab yang diemban. Tuhan kiranya berikan kemampuan dan berkat bagi mereka untuk dapat menjalaninya dan mengalaminya, melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagi pengurus-pengurus Pelkat, kiranya Tuhan juga memberikan bagi mereka berkat kekuatan dan keyakinan iman bahwa mereka telah dipanggil dan diutus untuk melakukan apapun tanggung jawab, sekecil atau sebesar apapun. Kiranya mereka melakukannya di dalam sukacita dan pengharapan kepadamu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pembinaan dan pelayanan dalam jemaat ini yang dilakukan oleh masing-masing Pelkat, yang dilakukan oleh Pelkat Gerakan Pemuda maupun Pelkat-Pelkat yang lain. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan campur tangan dan mempersiapkannya agar seluruh pembinaan dapat berlangsung dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak dalam pendidikan perjuangan mereka untuk memperoleh lanjutan pendidikan. Tuhan yang menolong mereka. Bagi orang tua dalam biaya pendidikan, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati sehingga orang tua mampu membiayai pendidikan anak-anak. Bagi pemuda dan pemudi kami yang menyelesaikan pendidikan mereka, Tuhan yang berjuang bersama dengan mereka. Sehingga tepat pada waktunya mereka menyelesaikan pendidikan. Mereka yang sudah bekerja, mereka yang bergumul mencari pekerjaan dan usaha, campur tangan secara nyata, ya sumber berkat, agar dengan pertolongan mereka memperoleh pekerjaan dan usaha bagi masa depan mereka. Mereka yang sudah matang dan dewasa, yang menggumuli teman hidup, ya sumber hidup, berikanlah bagi mereka sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Orang-orang tua yang telah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, berikan ketenangan, dan berikan iman serta pengharapan bagi mereka. Para janda duda dan anak-anak yatim piatu, Tuhan genapi janji-Mu bagi mereka. Bapa di sorga, kami percaya bahwa di dalam janji-janji-Mu pasti Tuhan genapi itu bagi kami. Mereka yang sakit di rumah dan di rumah sakit, mereka yang berada dalam kondisi yang lemah tubuh, Tuhan kasihani mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka, mengangkat mereka, menjamah mereka, dan mengangkat mereka dari derita mereka. Bapa di sorga, bersama dengan jemaat-Mu yang berbahagia merayakan ulang tahun di minggu yang baru ini, Tuhan memberkati. Janji-Mu Engkau yang membawa, Engkau yang menggendong, dan Engkau yang menopang mereka. Termasuk ketiga ibu yang kami kasihi, Ibu Adeline Mangindan, Ibu Popi Hartanto Pola, dan Ibu Tamaela. Di usia mereka yang Tuhan tambahkan di minggu yang baru ini, Tuhanlah yang memberkati mereka dan menuntun mereka semua yang berbahagia, agar mereka boleh memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, semua yang bertugas pada hari ini dalam ibadah keluarga ini, baik liturgos, pemandu lagu, pemandu musik, dan MMS, Tuhan tilik mereka ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, apa yang mereka butuhkan daripada-Mu, apa yang terbaik yang Tuhan lakukan dan berikan bagi mereka. Kiranya oleh kasih-Mu Tuhan nyatakan itu bagi mereka. Kostor pun kami serahkan kepadamu. Petugas Satgas COVID-19 yang bertugas kami serahkan kepadamu. Ini doa dan harapan kami. Kami ingat kepada negara dan bangsa kami. Pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Teristimewa upaya-upaya pemerintah, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju untuk memutuskan rantai COVID-19 lewat vaksinasi, lewat aturan protokol kesehatan. Tolong ya Bapak, supaya kami baik sebagai rakyat dan juga
sebagai pelaksana dapat mentaati dan melakukan ini. Kami percaya oleh kuasa kasih-Mu, Kau dapat memutuskan bangsa ini dari rantai COVID-19. Ampuni kami Bapa, dengarkanlah doa kami. Terimalah akan segenap ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 146 ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu, sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta Pelita Rabu 16 Juni 2021.
Demikian Warta Pelita, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus. Bersama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam kemenangan oleh Kristus, kita kembali dalam hidup kita. Mari berdiri, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan laksanakanlah tugas panggilan dari pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 101 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga bersama Jemaat GPB Pelita Jakarta hari ini Rabu 16 Juni 2021 telah selesai. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.